Di episode ini, Pak Li yang selamat dari halusinasi yang dibuat oleh hantu berbaju merah. Pak Li meneriaki Yiwol dan berkata lepaskan tangan itu. 우리 이랑이한테 무슨 짓 했어? Lantas Yiwol yang berbalik dan dia melihat gadis kecil itu ternyata hantu berbaju merah. Sontak Yiwol melepas genggamannya, tetapi dengan cepat hantu berbaju merah meraih tangan Yiwol dan membawa Yiwol ke dalam rumah supaya dia tidak bisa diselamatkan oleh Pak Li. 교통사고는 날. Lalu hantu berbaju merah membuat halusinasi seolah adik Yiwol hidup kembali dengan membawa kue ulang tahun. Dan ketika Yiwol yang larut dalam halusinasinya, tiba-tiba adiknya berlumuran darah dan mengatakan kalau kematiannya disebabkan oleh Yiwol. 없으면 자유로워질 거라고 생각. Tetapi Yiwol yang pandai, dia berusaha menepis itu semua dan rencana hantu berbaju merah gagal. 언니랑 Maka rencana kedua, dia mendatangkan kepala sekolah yang sudah kerasukan dan seolah-olah melihat Yiwol seperti guru yang bunuh diri waktu itu, dan karena dia kesal sama guru itu, maka dia menyerang Yiwol yang menyerupai guru itu. Kalau ada yang penasaran tentang siapa guru itu, maka lihat episode awal ya. Kepala sekolah terus menyerang Yiwol dan ketika di detik-detik terakhir Pak Li datang di waktu yang tepat. Dan di saat itulah kepala sekolah yang ingin menusuk Yiwol, ternyata pisau itu mengenai dirinya sendiri. Seketika kepala sekolah tewas. 다음에도 구할 수 있을까? Lantas Pak Li menanyakan kepada hantu berbaju merah kenapa dia melakukan ini semua. Dan ketika Pak Li ingin menyerangnya, hantu berbaju merah menghilang tepat di pukul 1 dini hari. Pak polisi masih menunggu temannya yaitu dokter otopsi di luar karena tahu dokter otopsi itu bisa melihat kejadian lampau, maka Pak polisi meminta bantuannya tetapi dokter otopsi tidak ingin membantunya. 그게 나. 뭐라고 해요? Tetapi tiba-tiba ada panggilan dari Yiwol mengatakan kalau kepala sekolah menyerangnya dan kini kepala sekolah tewas. Sontak Pak polisi khawatir terjadi sesuatu dengan Yiwol. 벨트맨, Lalu mereka berdua tiba dan Pak polisi menghampiri Yiwol. Sedangkan dokter otopsi melihat mayat kepala sekolah. 데리고 나가서 얘기해. 그동안 내가 좀 볼 테니까. Lantas dokter otopsi menyuruh mereka keluar karena dia ingin memeriksa kepala sekolah lebih dalam. 이 시간에 왜 이런 Lantas Pak polisi sangat mengkhawatirkan Yiwol. Sepertinya polisi ini ada rasa dengan Yiwol karena dia sangat perhatian dengan Yiwol. 있어요. 안 견뎠으면 좋겠어요. Ternyata dokter ini bisa melihat Pak Li, tetapi dia tidak bisa melihat secara utuh wujud Pak Li. Di dalam, setelah dokter otopsi memeriksa mayat kepala sekolah, dia berbincang dengan Pak Li, tetapi dia tidak bisa mendengar perkataan Pak Li, tetapi dokter ini hebat, dia langsung tahu kalau itu Pak Li. 배를 문 게 너구나. Lalu Pak polisi yang masih memeriksa jasad dari kepala sekolah, tiba-tiba dia menemukan buku harian milik guru yang bunuh diri waktu itu. Lantas Pak Li juga Yiwol membahas hantu berbaju merah. Yiwol awalnya bertemu dengan anak kecil, sepertinya dia tidak terawat karena badannya banyak sekali sayatan-sayatan juga memar di tubuhnya. Sin berpindah ke rumah sakit tempat dirawatnya hantu berbaju merah. Dia seperti kejang-kejang, lalu ketika diperiksa dia mulai tenang kembali. 아니 왜? 뭐 찾아? 아니요. Keesokan harinya Yiwol mendatangi kantor Pak Li. Dan di sana Pak Li yang tidak bisa menyentuh barang, maka dia membutuhkan bantuan dari Yiwol untuk mencari artikel tentang seorang ayah yang bunuh diri bersama anak berusia 12 tahun. Dan tiba-tiba Pak Han bangun dan akan ke kantor polisi karena dia mendapat kabar kalau kepala sekolah tewas, dan dia juga ingin mencari kabar Pak Li. Lantas Pak Li tidak punya pilihan lagi, akhirnya dia menyuruh Yiwol memberitahu Pak Han kalau Pak Li sudah tiada. Dan ketika di luar dia bertemu dengan pengacara waktu itu di episode sebelumnya, ternyata dia memberikan mobil dari klien yang waktu itu putrinya ditemukan oleh Pak Li. 와 이거 차 좋다. Tetapi Pak Han tidak ingin menerima hadiah itu karena hadiah itu milik Pak Li.
tetapi Pak Li menyuruh Yewol menerimanya karena Pak Li juga tidak akan bisa kembali lagi. 있는 곳 제가 알아요. Lantas mereka mengendarai mobil itu dan mendatangi sebuah tempat di mana jasad Pak Li dikubur. Ketika sudah sampai, Yewol menjelaskan semuanya, tetapi Pak Han tidak percaya kalau Pak Li tewas. Setelah diberi pengertian, maka dia mengiyakan walau belum sepenuhnya Pak Han percaya pada Yewol. Akhirnya dengan petunjuk dari Pak Li, mereka menggali di tempat Pak Li dikubur. Setelah sekian lama, Yewol juga Pak Han menggali, mereka sama sekali tidak menemukan jasad Pak Li. Pak Li juga bingung kenapa jasadnya hilang. Lalu tiba-tiba Pak Han menemukan kalung Pak Li. Lantas Pak Han sedikit percaya kalau Pak Li tiada. 여기로 재. Dan mereka lapar, maka mereka mampir di tempat Pak Li dan Pak Han biasa makan. Yewol memesan semua pesanan yang biasa dimakan Pak Li. Sontak Pak Han terkejut dan dia percaya kalau Pak Li sudah tiada dan roh Pak Li ada di sampingnya. 여태 아무것도 못 먹었대. Dan ketika mereka makan, Pak Li tidak bisa memakan makanannya. Lalu Pak Han berkata apa dia lapar? Apa selama ini dia belum makan? Lantas Pak Han sepertinya mengetahui cara untuk bisa memberi makan roh, lalu dia melakukannya. 이거였어. 이렇게만 먹을 수 있는. Sontak Pak Li bisa menyentuh dan memakannya. Pak Li sangat senang. Berbeda dengan Pak Han, dia sangat sedih karena dia mengetahui kenyataan kalau Pak Li tiada. 죽이라고요? 진짜요? 정말 그럴까요? Lantas polisi mengecek tulisan dari guru yang bunuh diri dan dia mengatakan kalau guru itu memiliki kepribadian ganda. Polisi jadi teringat Yewol yang waktu itu melihat hantu berbaju merah, padahal dari CCTV tidak terlihat hantu itu. Polisi itu mendatangi temannya dokter otopsi dan mereka membahas kasus guru yang bunuh diri. Di kantor Pak Li, Yewol menjelaskan kejadian kematian Pak Li kepada Pak Han dan Pak Han sangat terpukul. 부터 찾아야겠어. 그걸 묻은 놈이든. Lalu Pak Han ingin mencari jasad Pak Li lebih dulu, tetapi Pak Li lebih mementingkan mencari hantu itu karena kalau tidak menangkapnya akan lebih banyak korban. Maka semua artikel yang membahas seorang ayah yang bunuh diri dikumpulkan dan dicari titik terangnya. Sampai akhirnya Pak Li juga Yewol menemukan artikel yang menuju ke hantu yang berbaju merah. Scene berpindah di rumah sakit, seorang pria di samping tubuh dari hantu berbaju merah, dan pria itu sedang membacakan sebuah buku. Dan cerita flashback tentang masa kecil hantu berbaju merah yang hanya selamat ayah juga adik tewas. Di sini belum dijelaskan secara rinci kenapa hanya dia yang selamat. Ketika polisi datang ingin menyelamatkan hantu berbaju merah, justru polisi itu dicakar olehnya. Dan hantu berbaju merah bergumam kalau ada yang menyelamatkannya, maka dia akan menghabisi orang itu. 해야 돼요. 일단 발견되자마자. Lalu Pak Han juga Yewol masih mencari tahu keberadaan hantu itu. Lantas Pak Han yang melihat Yewol kelelahan, dia menyuruh Yewol beristirahat. 라고 한 거야. 다이리 놈이. Dan Pak Li mengantar Yewol pulang dan menyuruh untuk beristirahat dan mengunci pintu, juga jangan membuka pintu untuk siapapun. Tetapi justru Yewol mengkhawatirkan Pak Li. 문단속 잘하고 아무도 열어주지. Sesampainya di rumah, ketika Yewol sendirian, dia teringat akan masa-masa waktu bersama adiknya. Dan kini Yewol memantapkan hatinya untuk membersihkan semuanya termasuk tenda yang dipasang olehnya dulu. Dan tiba-tiba terdengar suara dari balik pintu. Yewol teringat pesan dari Pak Li, maka Yewol pun waspada. Ketika dia membuka pintu, justru tidak ada orang, tetapi ada kado untuk dirinya. Ketika Yewol membaca kartu ucapan ulang tahun untuknya, dia mengetahui kado itu dari siapa. Lalu Yewol mengejar pria itu sampai di tempat kerjanya.
Dan Pak Li yang ingin masuk ke kantornya dia tidak bisa dikarenakan semua pintu kantornya ditutup. Lalu tiba-tiba tukang bersih-bersih kerasukan dengan mata merah berbicara dengan Pak Li dan juga orang yang berjalan juga berbicara dengan Pak Li dengan mata merah. Pak Li yang kebingungan dengan apa yang terjadi, tiba-tiba Pak Han keluar dari kantornya dengan diikuti oleh hantu berbaju merah. Sontak Pak Li sangat terkejut. Hantu berbaju merah itu akan membuat Pak Li kesepian dengan cara menghabisi semua orang yang menyayangi Pak Li akan tewas. Sedangkan Ye Wol yang berada di kafe tak sengaja seorang pria menyenggol minuman Ye Wol dan ternyata pria itu adalah pria yang merawat hantu berbaju merah. Seru ya, sampai jumpa di episode selanjutnya, jangan sampai ketinggalan.